Selamat datang dalam channel Buildering bersama saya Dudi Menhartono. Kita kali ini berada dalam kelas proyek media digital atau digital media project. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas atau membicarakan tentang digital storytelling. Seperti biasa, jangan lupa silakan subscribe bagi yang belum subscribe, centang tanda lonceng, dan boleh memberi dukungan untuk pengembangan channel ini melalui saweria.co/kuring. Terima kasih. Kita langsung masuk ke materi. Digital storytelling. Pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Lambert, bahwa digital storytelling merupakan aktivitas atau praktik penyampaian pesan, baik itu berupa pengalaman atau nilai, melalui narasi yang dipadukan dengan format media digital, seperti teks, gambar, audio, video, animasi, maupun interaktivitas lainnya. Dalam konteks pemasaran digital, digital storytelling digunakan untuk membangun hubungan emosional, tentu dengan audiens, untuk memperkuat citra perusahaan atau citra merek, serta mendorong partisipasi atau tindakan dari audiens. Nike, salah satu aparel terkenal dari Amerika, membuat storytelling yang baik untuk kampanyenya di tahun 2002, "You Can't Stop Us". Nah, itu kalimat yang pendek tapi bermakna. Dia juga punya tagline yang cukup terkenal, "Just do it", gitu kan. Nah, itu adalah model digital storytelling yang banyak digunakan. Atau Gojek dengan sempat kampanye cendekiawan, gitu. Bagaimana Gojek itu dianggap sebagai sebuah solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh kaum urban di perkotaan. Tidak hanya mengantar kita dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga mengantarkan paket, memesan makanan, dan sebagainya. Pilihan tagline cendekiawan juga menjadi sebuah pilihan yang emotional engage sebenarnya dengan si audiens. Bagaimana audiens merasa kemudian bagian dari kelompok cendekiawan. Cendekiawan itu kan plesetan dari cendekiawan. Konsep digital storytelling pada dasarnya berupa narasi sebagai inti, Setiap cerita memiliki alur. Ada opening, ada bagian inti atau tengah, kemudian ada klimaks, nah baru ke closing. Nah, bagaimana kemudian cerita ini memberi makna dan pengalaman bagi audiens? Itu yang pertama. Bagaimana? Maunya saya ambil lagi Niki. "The shoe works if you do". Jadi sepatu ini baru akan berfungsi, baru akan bisa bekerja, berguna jika kita menginginkan untuk melakukan sesuatu. Atau model emotional engagement yang dibuat oleh Carrefour, dulu ada pusat perbelanjaan, pusat perbelanjaan atau Carrefour itu menggunakan headline "Don't let bill scare you". Nah, ini bagaimana dia meyakinkan bahwa bill yang kita belanja di Carrefour itu nggak akan menakutkan, karena Carrefour murah, pesannya gitu. Bagaimana kemudian emotional engage ini bisa menjadi sebuah cerita yang berfungsi untuk menyentuh emosi audiens agar lebih mudah diingat dan dipercaya. Kampanye WWF gitu.
WWF, itu ada gambar maunya lautan dengan sirip hiu, pantai dengan sirip hiu. Kemudian yang satunya pantai yang lengah tanpa sirip hiu. Ya. Yang satu tulisannya horrify atau horrible, menakutkan dengan sirip hiu, tapi yang satu yang pantai yang tanpa sirip hiu kemudian tulisannya lebih menakutkan. Kenapa? Karena pantai tanpa sirip hiu memberikan pesan, WWF memberikan pesan bahwa hiu sudah punah. Ketika hiu punah itu akan lebih menakutkan karena kita akan bicara tentang rantai makanan. Ekosistem dalam biota laut itu saling terhubung. Ketika ada satu binatang biota yang hilang, ini akan mengubah struktur ekosistem di dalamnya, mengubah rantai makanan. Ya. Kemudian interaktivitas, jelas bahwa konsep digital ini memang interaktivitas. Jadi storytelling juga harus mampu melibatkan audiens. Mereka tidak hanya membaca atau mendengar, cuman bagaimana kemudian mereka diajak untuk berkomentar atau berbagi, share, atau bahkan co-kreasi. Ya, Shopee Haul maunya gitu kan, mengajak audiens untuk membuat konten kreatif. Gitu. Kemudian brand storytelling sendiri, ya, dalam komunikasi pemasaran, ya, digital storytelling ini untuk menampilkan identitas, nilai, dan keunikan merek yang kemudian terhubung dengan audiens. Just Do It adalah nilai yang dibawa oleh Nike, bahwa dalam melakukan sesuatu kita tidak perlu banyak berpikir yang macam-macam, udah lakukan aja gitu. Ya, seperti headline-nya, sepatu ini baru akan bekerja, berfaedah, bermanfaat jika ya kita melakukannya, menginginkannya. Kemudian partisipasi sebagai bagian dari digital culture. Ya. Tadi interaktivitas, mengajak audiens untuk terlibat melalui komentar, melalui share, ya, melalui co-creation. Ini adalah bagian dari budaya partisipasi di media digital, media sosial. Jadi hati-hati, audiens tidak pasif, dia bukan objek, tapi dia juga bisa menjadi subjek. Dia bisa membuat micro campaign sendiri yang berbeda dengan macro campaign, tujuan big idea yang dibuat oleh si pemilik brand. Oke, kemudian kalau kita ngomong karakteristik digital, ya, karakteristik digital storytelling, ya pertama harus multimodal. Multimodal itu maksudnya kita harus menggabungkan berbagai macam elemen seperti teks, narasi gitu, kemudian audio, video, ya, atau image visual lainnya, animasi, grafis, dan sebagainya. Itu multimodal yang biasanya menjadi bukan biasanya, memang menjadi karakteristik digital storytelling. Kemudian singkat dan padat, tidak perlu narasi yang berpanjang-panjang. Audiens kita Gen Z tidak suka membaca narasi yang panjang. Cukup dengan satu headline yang pendek, chicken burger, kemudian dikasih gambar ayam, bungkus-bungkus burger dibentuk menyerupai ayam, itu sudah cukup memberi pesan yang kuat kepada audiens. Kemudian autentik dan relatable, ya, harus nyata, dekat dengan pengalaman audiens. Ya, digital culture ini membuat customisasi atau personalisasi dari pesan, customisasi atau personalisasi dari iklan. Jadi melalui algoritmanya mereka akan si media sosial akan mencari audiens dengan preferensi yang sama dengan iklan yang akan kita buat. Kemudian interaktif, tentu saja menanggapi, menyebarkan seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Kemudian platform spesifik, ya. Setiap cerita harus disesuaikan dengan karakteristik dari platform yang kita pilih, ya. Instagram, X, atau short video di YouTube maupun di TikTok memiliki
spesifikasi atau kriteria yang berbeda, baik itu algoritmanya maupun space yang diperuntukkan untuk membuat storytelling. Ya. Storytelling yang dengan menggunakan teks yang panjang mungkin bisa membuat thread di X. Gitu. Kalau membuat sebuah digital poster itu dengan headline seperti pada iklan McD yang terpampang di layar monitor itu cukup atau tepat untuk menggunakan Instagram. Kemudian metrik terukur ya, digital komunikasi pemasaran sangat data driven, berbasis pada data yang itu bisa dilihat kinerjanya kapan saja. Oke, kemudian elemen apa saja yang harus ada pada digital storytelling? Lambert memberikan 7 ya elemen. Yang pertama, point of view. Jadi perspektif yang jelas dari pembuat cerita. Apa yang dia mau sampaikan? Kita bisa lihat iklan WWF pada monitor gitu. Ya, ada tulisan your camping stories or my life, dengan gambar api unggun, kemudian asap yang membentuk orang hutan. Ini perspektifnya jelas buat pembaca bahwa ini point of view terkait dengan kelestarian orang hutan sendiri. Kemudian dramatic question. Ya, ini sebuah gambar yang dramatis. Kita membuat api unggun, asapnya akan mengganggu kehidupan orang hutan, kehidupan penghuni hutan itu, gitu. Tidak hanya orang hutan tapi juga yang lain. Kemudian emosional, ada unsur emosional, ada unsur yang menyentuh bagaimana kita melihat orang hutan yang kemudian bermigrasi gitu, membuat konflik akhirnya dengan manusia karena dia hutannya dibabat atau hutannya tercemar, terpapar asap dan sebagainya. Ya, kemudian kita bisa membuat voice over atau soundtrack, menambahkan soundtrack untuk mendukung atmosfer cerita atau vibes-nya. Nah, cerita atau gambar ini kita bisa tambahkan munculkan ambience-nya dengan soundtrack yang kuat gitu. Terus berikutnya ekonomik, kata Lambert. Ya, maksudnya adalah ya nggak bertele-tele, nggak boros, efisien gitu. Nggak perlu berpanjang-panjang, cukup satu teks itu foto atau gambar vektor, kemudian ada teks narasi gitu. Kalau itu bentuknya kemudian video, harus ada pacing yang jelas, ritme cerita, kapan harus lambat, kapan harus cepat untuk menjaga tadi atmosfer ambience dari ceritanya. Ketika memasuki scene yang tegang gitu kan, berarti elemen gambarnya harus disesuaikan dengan lighting yang redup dan sebagainya. Kemudian ya, karena ini adalah digital, tentu saja multimedia integrasi ya. Sinergis antara visual, teks, audio maupun disesuaikan dengan platform yang dipilih atau digunakan. Oke, kalau kita ngomong jenis-jenis storytelling, paling tidak ada brand storytelling gitu, yang menguatkan atau cerita yang menguatkan identitas merek. Tadi Gojek, Cendekiawan, atau Nike, Just Do It gitu. Ya, banyak brand storytelling yang muncul. Kemudian ada UGC, User Generated Storytelling, cerita yang dibuat oleh konsumen lalu diangkat dalam kampanye sebuah brand seperti Shopee, Howl. Jadi audiens diajak untuk membuat video versi atau berdasarkan pengalaman audiens terkait Shopee. Kemudian interaktif storytelling, bagaimana audiens diajak ikut menentukan jalan ceritamu dengan format interaktif seperti yang dilakukan oleh Netflix
Kemudian data drive storytelling yang dibangun berdasarkan data visual seperti infografis, sporty, rap yang menceritakan kebiasaan musik tiap pengguna. Jadi data drive storytelling ini ya mengacu pada algoritma media sosial yang biasanya melakukan pendekatan dengan filter bubble tersebut. Jadi kalau apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cari di media sosial nanti akan disajikan melalui iklan-iklan yang sesuai dengan pencarian dan pendengaran dan penglihatan kita tersebut. Oke, kita juga harus memahami, mencermati tren terkini dalam digital sphere. Ini berkaitan dengan tren di media sosial, pokoknya short video yang lagi ngetren gitu. Kita harus ikuti membuat iklan atau digital storytelling dengan short video yang cuma 1 menit. Nggak perlu bikin storytelling yang berpanjang-panjang. Seperti umpamanya iklan Thailand gitu, itu kan biasanya storytellingnya seperti short movie. Kemudian ada juga yang ER atau VR storytelling, memanfaatkan immersive media seperti iklan IKEA gitu. IKEA itu kan iklannya kalau coba di download sih, apa dicari atau di googling atau dicari di YouTube, iklan IKEA gitu, itu kan menggunakan memanfaatkan kemajuan teknologi VR atau VR virtual. Kemudian ada yang menggunakan AI assistant, ya, chatbot kayak gitu yang membuat narasi yang lebih personal dan adaptif, disesuaikan dengan algoritma masing-masing pengguna. Jadi benar-benar personalisasi. Dan juga ada tren terkait sustainability storytelling, bercerita tentang inisiatif lingkungan sosial gitu kan, karena sustainability ini menjadi kampanye di dunia terkait dengan lingkungan hidup. Ini yang dilakukan oleh Unilever umpamanya gitu, dengan membuat sebuah storytelling tentang inisiatif lingkungan yang berkelanjutan. Nah, digital storytelling juga bisa memanfaatkan psikologi, neuroscience storytelling. Kita harus memahami prinsip dasar kerja otak. Ini untuk memudahkan kita bagaimana kemudian kita bisa mendekati konsumen kita. Konsumen dengan amigdala yang besar gitu, yang biasanya lebih konservatif, itu mudah didekati dengan model storytelling yang kursif, yang menakutkan gitu. Atau sebaliknya, yang orang dengan insula yang besar, yang tebal, akan lebih mudah didekati dengan model-model persuasi yang emotional engage tadi, ya, emotional trigger, ya, FOMO itu yang masih berlaku di kalangan Gen Z, bisa dijadikan trigger dalam membuat storytelling. Bagaimana kamu nggak ketinggalan tren, nggak ketinggalan gaya. Kemudian behavioral economic, bagaimana storytelling bisa memengaruhi keputusan konsumen dengan framing effect. Ya, pokoknya ini iklan Durex ini kan ada gambar baby stroller gitu. Kemudian ada logo Durex. Di baby stroller ada tag price, ada harga $217, sementara di logo Durex ada tag price 2,5. Nah, ini pendekatannya behavioral economic, bagaimana punya anak itu biayanya mahal gitu ketimbang kita beli Durex gitu kan gitu. Nah, itu pendekatan. Kemudian analisis dampak storytelling, ya, tentu akan meningkatkan brand equity, menambah nilai terhadap merek itu sendiri. Apple berhasil, brand equity-nya bagus. Beberapa survei mengatakan bahwa pengguna Apple adalah kelas menengah, intelek dan sebagainya, dan itu
cukup untuk menggerakkan orang untuk juga kemudian ikut-ikutan menggunakan. Kemudian consumer engagement, membuat cerita audiens lebih aktif, bahkan untuk membuat cerita sendiri, mendorong atau mendukung campaign yang kita buat melalui share yang mereka lakukan berulang-ulang. Kemudian virality menjadi salah satu ciri kebudayaan digital atau masyarakat digital. Sesuatu yang lucu, emosional, kontroversial lebih mudah untuk diviralkan, diamplifikasi, digaungkan. Kemudian yang berikutnya trust building, cerita autentik membangun kredibilitas. Ya. Cerita yang autentik dekat dengan atau relate dengan pengalaman audiens, antara brand dengan audiens. Ya. Ini contoh-contoh faktual campaign. Ya, pokoknya kampanye dilakukan oleh Dove, ya, Real Beauty gitu. Ya. Bagaimana narasinya kemudian mengubah persepsi orang tentang standar kecantikan pada perempuan. Mereka menampilkan berbagai macam perempuan dari berbagai macam ras dengan ukuran tubuh yang berbeda-beda. Bahkan ada beberapa iklan yang lainnya dengan menggunakan bikini sehingga tampak jelas mana yang bodinya, body goals atau mana yang bodinya besar dan sebagainya. Dan Dove mengkampanyekan bahwa mereka cantik. Itu adalah bagian dari contoh-contoh yang dilakukan oleh industri terkait dengan digital storytelling. Nah, ini adalah langkah-langkahnya tentu saja dalam membuat digital atau digital storytelling. Storytelling adalah yang pertama kita harus punya ide ketika kita akan membuat proposal, idenya. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan riset, eksplorasi terhadap ide tersebut, penggalian data tren storytelling itu sendiri, kemudian konsumen yang dituju, audiens yang dituju. Kemudian setelah semuanya tersusun, setelah melakukan brainstorming dengan tim, baru kita tulis menjadi sebuah script yang kemudian diimplementasikan melalui storyboard, dibuat dalam storyboard yang menjadi lebih jelas. Selanjutnya setelah storyboard kita baru dapat melihat kebutuhan gambar, kebutuhan audio atau image. Kita mulai mengumpulkan image atau kita membuat atau shooting untuk membuat stock shot sesuai dengan kebutuhan storyboard. Baru kemudian itu diimplementasikan dalam sebuah desain. Setelah selesai baru ya di-share. Dan kita tinggal tunggu feedback atau reaksi dari publik, apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau sebaliknya. Ya, itu proses digital storytelling secara umum. Oke, baik, itu pembahasan kita tentang digital storytelling pada kelas kali ini. Oke, jangan lupa tetap ikuti kuliah daring. Sampai jumpa. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.